Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan pupuk yang di-request oleh teman-teman kita. Baru dibahas beberapa hari yang lalu, tapi sepertinya mau diupdate karena kita melihat bahwa harga sahamnya sekarang di 52 ya. Wow, udah hampir gocap penurunannya. Jadi mari kita bahas bersama-sama kenapa saham ini turunnya parah banget. Kita akan lihat dari nama perusahaannya, Nusa Palapa Gemilang Tbk dengan kode emiten NPGF. Langsung aja kita buka dari beritanya dulu. Beritanya sih aman ya, makin kuat berkat pabrik baru, raup laba, tapi ada juga lepas aset demi bayar utang, jual aset. Overall gitu aja sih. Sekarang mari kita lihat profil mereka di website mereka. Jadi mereka ini adalah perusahaan pupuk yang memproduksi pupuk NPK non subsidi dan berbagai jenis pupuk lainnya yang sejak didirikan pada tahun 2001 ya. Oke, bagaimana dengan pupuk? Apakah prospeknya bagus? Overall kalau pupuk sih dibutuhkan oleh orang banyak, harusnya oke ya. Jadi mari kita cek bersama-sama dari pemegang sahamnya dulu. Porsi publik 20% masih aman. Lalu ada Atmaja Makmur Gemilang memegang 56%. Nggak ada beritanya sih di sini, jadi kita langsung masuk ke laporan keuangan mereka. Di sini kita bisa lihat porsi publik terus berkurang ya. Ini biasanya pertanda baik sih, artinya saham itu lagi diakumulasi oleh pengendali atau bandar-bandar. Jadi akhirnya retail berkurang. Tapi kenapa retail menjual sahamnya? Kita akan lihat bersama-sama ya. Pasti ada alasannya. Kita mulai dari laporan keuangannya dulu, NPGF yang sampai ke kuartal kedua. Kita buka dulu. Lalu ini yang financial statement, antara yang di atas atau yang di bawah nih. Kayaknya yang PDF sama sih. Coba kita yang ini aja. Oke, sudah download, kita buka aja. Kita lihat dulu cashnya. Cashnya di sini sih kurang bagus ya. Cashnya itu cuman 1 M-an. Sedangkan hutang jangka pendeknya 30 M. Jadi parah banget. Untuk operating profit margin parah, minus ya, tapi masih ada net profit margin, itu karena penjualan aset kali ya. Nanti kita akan cek. Ada ROI-nya juga cukup tinggi. Coba kita lihat penjualannya, dikurangi beban, langsung rugi dong. Lalu ada beban lain-lain lagi, dapat ruginya makin besar. Cuman ada penghasilan lain-lain sebesar 78 M di sini. Akhirnya mereka mendapatkan laba. Nah, ini pendapatannya dari mana? Kita harus cek dulu. Kita tekan dulu penghasilan lain-lain. Nggak terlihat di sini ya. Kita lihat dulu di penghasilan deh. Oke. Nah, ini dia. Oke, di sini lain-lain. Nggak dikasih tahu lagi sih. Oke. Nggak ada ya. Jadi kita lihat di bagian penjualan aja. Nah, ini dia. Beban pokok penjualan, beban usaha. Ini dia penghasilan. Masih tersembunyi juga. Sepertinya enggak dikasih tahu di sini ya. Coba kita lain. Lalu dikasih kurang piutang lain-lain, utang lain-lain, penghasilan lain-lain.
Oke, kalau nggak dapat lagi kita ceknya di itu laporan perubahan arus kas. Nah, harusnya di sini kelihatan sih. Di sini dari kegiatan operasionalnya minus, tapi dari kegiatan investasi, dari penerimaan dari penjualan aset tetapnya 280 M di sini ya. Oke, jadi yang plus itu cuman dari penjualan aset di sini, aset tetap. Jadi kelihatannya teman-teman di sini bahwa NPGF ini dari penjualan asetnya sih. Terlihat dari bagaimana di tahun 2021 sampai 2023 asetnya menurun terus, itu buat bayar hutang ya. Di sini cashnya juga kelihatan sisa 1M. So teman-teman, dari NPGF ini kita bisa melihat bahwa bisnisnya kurang menghasilkan, mereka masih rugi penjualan pupuknya. Jadi yang membuat mereka bisa laba cukup tinggi itu adalah penjualan asetnya. Jadi harus berhati-hati juga teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah menarik, bagi saya sih belum ya. Karena kalau sebuah perusahaan yang masih belum menghasilkan laba dari usahanya itu berbahaya. Jadi mau nggak mau mereka bakal jual aset terus sampai nanti ekuitasnya negatif. Jadi saya kurang suka sih. Jadi gitu aja untuk pembahasan NPGF. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.